kemungkinan besar bahwa Yamaha ini akan mengeluarkan MX dengan VVA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pembenaran. Kita kali ini akan membahas sebuah bocoran menarik mengenai progres project Yamaha terhadap MX King, bebek jagoan mereka yang cukup lama. Tidak di facelift, tapi udah di facelift ya. Cuma muka doang aja ya. Tapi ini sepertinya akan beda. Siapa sih nggak kenal dengan Jupiter MX? Motor ini, bebek ini diluncurkan oleh Yamaha dan menggebrak pasar moped di tanah air sebagai bebek yang memang pertama ganteng, kedua powerful, dan yang ketiga dia memiliki desain yang lumayan out of the box dari umumnya bebek. Dimana bebek itu umumnya adalah motor yang memiliki ban kecil, kemudian motor yang lebih ke fungsional, kemudian motor yang lebih kepada efisiensi, tapi tidak untuk MX King. Sebenarnya MX King ini sejarahnya memang cukup panjang, karena sebelum MX yang sekarang keluar ini, Yamaha sudah mengeluarkan yang versi 135LC sebelum mereka mengeluarkan yang Air King. Dan 135LC atau FX ini sebenarnya cukup laris walaupun di tanah air discontinue, tapi di Malaysia masih menjadi favorit. Sementara di tanah air lebih fokus pada MX King. Nah, MX King sendiri kalau kita perhatikan memang sudah cukup lama tidak di-retouch, tidak di-touching sama Yamaha nih. Mereka lebih fokus kepada Matic, Maxi Scooter ya. Jadi kita tahu bahwa Yamaha saat ini sangat fokus pada Maxi Scooter karena mereka tahu bahwa ini adalah lumbung mereka. Seperti yang kita tahu, Yamaha cukup kesulitan untuk bersaing di kelas entry level skutik, dan mereka membuat gebrakan dengan meluncurkan Maxi Scooter. Memang seharusnya demikian, karena untuk berhadapan head to head melawan Honda itu memang cukup berat ya. Sampai tahulah Honda memiliki sumber daya luar biasa dan brand image yang juga sangat kuat, sehingga Yamaha harus mencari jalan lain kalau mau tetap survive. Itulah kenapa Yamaha sepertinya tidak terlalu fokus ke moped, karena kita tahu bahwa market share semua ya di tanah air ini, di nasional, untuk bebek wis tengkurap asli wis delosor asli nih Jadi itulah kenapa mereka lebih fokus yang lumbungnya banyak, yang memberikan profit besar. Pamornya udah meredup lah di tanah air. Tapi itu kan di tanah air, tidak dengan di luar negeri. Sebagai informasi, di luar negeri seperti Malaysia, Vietnam, jangan salah sampean, yang menjadi favorit masih bebek. Jadi hanya di Indonesia nih yang Matic-nya tuh kenceng banget tuh, Asia Tenggara. Lainnya itu masih bebek. Dan inilah bocoran yang IB dapatkan dari Vietnam. Apa itu? Nah, jadi gini IB cukup terkejut, walaupun sebenarnya sudah pernah bahas mengenai kemungkinan besar bahwa Yamaha ini akan mengeluarkan MX dengan VVA. Ya, jadi kalau sama lihat di YouTube lagi, sama lihat di blog Pembenaran, IWB sudah pernah bahas mengenai ini. Kemungkinan besar bahwa Yamaha akan meluncurkan atau menggunakan engine VVA untuk bebek mereka. Tapi ternyata tebakan kita juga sedikit meleset, sebab Yamaha
masih meluncurkan model yang menggunakan engine lama ya. Jadi sama lihat gambar di sini ya. Jadi Jupiter MX King itu hanya dirubah mengenai headlampnya, kemudian ditambah beberapa feature. Tapi disinyalir bukan itu Cak sebenarnya. Bebek yang akan mereka luncurkan nanti itu bukan itu. Jadi ini sebenarnya sebagai jembatan doang daripada nggak ada facelift sama sekali. Nah untuk MX King ini menurut informasi dari Telik Sandi dari Vietnam, wes kaya lah sih IBB punya Telik Sandi di Vietnam Cak. Gaya pol tenan ya. Tapi memang ini informasi dari teman-teman IBB di Vietnam. Jadi ada bocoran yang sepertinya akan sinkron dengan prediksi Iwan Banaran, yakni bahwa Yamaha memang sedia menyiapkan Jupiter MX King VVA. Loh, kenapa bisa yakin? Nah, ini yang menarik. Kenapa IBB yakin? Sebab IBB mendapatkan informasi dari Vietnam, ya, teman IBB, orang Vietnam loh, bukan orang Indonesia, itu orang Vietnam, yang memberikan bocoran adanya satu komponen yang cukup menarik. Komponen ini adalah speedometer. Speedometer ini dipastikan bukan punya R15 VVA. Sama lihat di sini gambarnya. Nah, kalau sama perhatikan di speedometer ini akan terlihat bahwa speedometer berbentuk rada kotak, sekilas seperti milik Lexi atau IROC, yang pasti bukan milik NMAX, dan yang pasti juga bukan milik R15. Lalu, kenapa kita sangat yakin bahwa ini punya Exciter? Nama dari MX King di sana. Yang pertama adalah di sana nongol RPM. Oke, RPM itu pasti saya berpikir bisa aja nih, kalau RPM kan bisa aja. Sekarang kan juga Aerox udah ada RPM-nya. Jadi nggak kaget. Tapi jangan salah, sama lihat sebelah kiri itu ada gear indicator. Artinya apa? Speedometer ini adalah motor transmisi bukan matic. Oke, itu yang pertama. Kemudian ketika tanya lagi yang lebih dalam, lebih lebih intens dengan teman IWB yang di Vietnam, ternyata speedometer ini ada VVA-nya. Jadi mereka memastikan bahwa speedometer sudah dibekali VVA. Dan yang cukup menarik, mereka mengatakan, doi mengatakan bahwa 80% ini adalah Yamaha Exciter facelift 2021. Nah, sampean penasaran toh? Menarik toh, Exciter itu adalah MX King, Cak. Kenapa kok bisa Vietnam dulu sementara tanah air belum ada pergerakan? Sekali lagi tergantung dari market. Sekarang ibu udah kasih tahu sampean, marketnya beda. Di sana itu mayoritas marketnya adalah bebek. Makanya pabrikan selalu memprioritaskan mana yang memiliki potensi besar. Indonesia kan matic. Jadi ya tetap kebalik-balik begitu, jadi jangan kaget. Dan posisi kenapa Yamaha menyegerakan untuk facelift dari Exciter di sana, sebab Exciter itu tertekan dengan adanya Honda Winner 150 atau GTR yang di sini. Tapi jangan salah, desainnya kan beda, Cak. Winner 150 di sana itu desainnya benar-benar kayak MX King. Jadi Bipin ngerasa memang sepertinya Honda ini memiliki R&D yang banyak mengacu dari kompetitor mereka, yakni Yamaha. Jadi secara shape desainnya itu kekar, kemudian gambot dari roda-rodanya, kemudian dari tebengnya itu dibuat segambot mungkin seperti halnya MX King. Ternyata mulai informasi di Vietnam, pergerakan Winner cukup agresif dan banyak diterima dengan bagus oleh para bikers di sana, yang membuat Yamaha Exciter tertekan. Mungkin inilah yang membuat Yamaha sepertinya ingin segera melakukan facelift Jupiter MX King atau Exciter di sana, yang notabene merupakan tulang punggung juga di Vietnam, sehingga mereka harus meracik sesuatu yang beda, sesuatu yang akan memberikan value tersendiri, yakni dengan engine VVA. Nah, artinya apa? Apakah dengan engine VVA ini nanti akan 6 speed? Ya, seharusnya demikian. Kan rata-rata VVA 6 speed. Apakah assist slipper clutch? Itu belum tentu. Seperti yang kita tahu, tidak semua VVA menggunakan assist slipper clutch, ya kan? Seperti WR 155 kan enggak. Ya, artinya ya semuanya dibutuhkan nanti situasional dan sing pasti Pak D. Pokoknya kalau di Vietnam dirilis harusnya tanah air akan mengikuti. Jadi demikian sih, ini masih bakal 2021 ya. Sekarang masih progres dan project karena ya terkendala corona, sehingga project atau progresnya jadi sedikit terhambat, agak lama. Tapi ya kita pantau saja
bocoran ini, bocoran mengenai Yamaha ME King dengan mesin VVA. Dan di Vietnam sudah jalan, semoga di tanah air juga menyusul. Ya, by the way, semuanya hanya bocoran yang belum tentu akurat, apalagi ini dari Vietnam. Tapi nggak ada salahnya sampai tampung informasi ini, dan kita akan lihat di masa depan. Cak IWP kok mau mendiasi tuh, sumpah. Aduh, oke. Jadi ngono bae Cak ya. Keliengan sirah gara-gara asam lambung. Gitu aja Cak. Jadi semoga tercerahkan dengan informasi ini. Jangan lupa sampai like, share, dan subscribe YouTube Iman Banaran. Dan jangan lupa juga sampai sholat lima waktu, karena itu yang paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Yesus Kristus.